kali ini kita belajar apa? Kita belajar tentang vektor. Ada yang tahu tentang vektor? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vektor adalah besaran yang memiliki arah dan nilai. Nah, misalnya contohnya itu adalah gaya, kecepatan, perpindahan, tekanan, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak baik-baik contoh soal berikut ini. Oke, di sini kita akan membahas soal halaman 47 nomor 6. Soalnya yaitu, seorang anak berjalan dari titik A mengelilingi sebuah lingkaran berjari-jari 5 meter searah dengan arah anak panah seperti ditunjukkan oleh gambar di samping tersebut. Tentukan A. Perpindahan dan jarak anak ketika sampai di titik B. B. Perpindahan dan jarak yang ditempuh anak tersebut ketika mencapai di titik C. Yang C. Perpindahan dan jarak yang sudah ditempuh anak tersebut ketika ia sampai di titik D. Dan yang terakhir yang D yaitu perpindahan dan jarak yang ditempuh anak tersebut ketika kembali ke titik A. Nah, di sini kita gambar terlebih dahulu. Lingkarannya. Di sini adalah titik A dan di sini titik B. Maaf, di sini titik C. Untuk yang di sini adalah titik B dan yang paling di bawah itu titik D. Nah, dari A ke B itu nilainya 60 derajat. Dan untuk B ke C itu 120 derajat. Nah, untuk C ke D itu tuh 90 derajat dan untuk D ke A itu 90 derajat. Kenapa jadi berbeda seperti ini? Karena ketika lingkaran dibagi dua itu sama aja setengahnya itu 180 derajat. Jadi di sini 60 derajat. Nah, sisa dari 180 derajat dikurangi 60 derajat itu sama dengan 120 derajat. Nah, untuk di sini 180 derajat dibagi dua itu hasilnya 90 derajat seperti itu. Nah, di sini kita kan ditanya perpindahan dan jarak. Nih, untuk yang lurus seperti ini disebutnya ini adalah perpindahan. Sedangkan untuk seperti ini ya, seperti ini disebutnya itu sebagai S atau jarak. Nah, putaran A ke B itu 1, putaran B ke C itu adalah 2, putaran C ke D itu adalah 3, dan putaran D ke A itu adalah putaran keempat atau terakhir. Nah, di sini kita akan mengetahui dulu nih apa yang diketahuinya. Yang pertama itu ada titik A ke B ya. Nilainya itu 60 derajat sama dengan sudut istimewanya itu adalah 1/2 atau setengah. Yang kedua itu ada titik B ke C. Itu tuh sama dengan 120 derajat. Nilai sudut istimewanya yaitu min 1/2. Selanjutnya ada titik C ke D sama dengan 90 derajat. Sudut istimewanya yaitu 0. Nah, untuk yang titik terakhir itu juga sama, 90 derajat atau sama dengan sudut istimewanya itu adalah 0. Nah, di sini kita akan menentukan nih nilai dari A, B, dan C. Terlebih dahulu kita akan menentukan yang A ya. Yang A itu diketahui R atau jari-jari ketika si anak itu mengelilingi lingkaran yaitu 5 meter ya. Nah, untuk θ-nya ini adalah cos. Kenapa cos? Karena di situ si sudutnya itu terdapat di sudut X. Nah, 60 derajat ya. Yang ditanyanya itu perpindahan atau delta X dan ditanya juga S atau jarak. Kita jawab delta X sama dengan jari-jari dikali cos theta sama dengan jari-jarinya ini berapa? Kita tinggal lihat di atas yaitu nilainya 5 dan untuk cos theta-nya yaitu cos 60 derajat ya. Kita masukkan atau lebih simpelnya kita lihat di sini lagi nilai untuk 60 derajat tinggal kita masukkan yaitu setengah ya. Jadi tinggal 5 dikali 1/2 itu sama dengan 2,5 meter. Nah, kita
belum beres nih, kita harus menentukan jarak. Jarak itu simbolnya S, sama dengan R dikali theta, sama dengan R-nya itu 5. Nah, untuk theta-nya ini 60 ya. Kita tidak diubah karena ini tuh jarak. Jadi jarak itu tidak dipindah atau tidak berpusat pada sudut X atau Y. Jadi sama dengan 300 meter. Nah, di sini kita akan menentukan yang B. Yang B diketahuinya dulu. Yaitu R-nya sama 5 meter dan untuk theta-nya ini berbeda ya, yaitu cos 120 derajat. Nah, ditanyanya itu sama perpindahan atau delta X, dan ditanyanya itu juga S atau jarak. Dijawab sama kita, rumusnya sama dengan A, kita tinggal memindahkan saja. Delta X sama dengan R dikali cos ditambah R dikali 2 dikali cos theta sama dengan R-nya itu 5. Untuk 2 ini berasal dari putaran ini. Jadi DC itu adalah putaran yang kedua. Jadi kita di sini 2. Yang di sini juga cosnya itu 120 derajat ya. Cos 120 derajat sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Cos dari 120 derajat itu adalah min 2 sama dengan 10 dikali min 1 sama dengan min 10 dibagi 2 yaitu min 5 meter. Nah, kita juga akan menentukan jarak nih. Rumusnya yaitu R dikali 2 dikali theta sama dengan R-nya itu adalah 5. Nah, untuk ini otomatis 2 ya kita masukkan. Nah, untuk theta-nya itu nilainya 120 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10 dikali 120 itu sama dengan 1200 meter. Nah, kita akan menentukan bagian ketiga yaitu C. Yang C diketahui sama dengan ya R itu 5 meter. Untuk theta-nya yaitu cos 90 derajat atau ditanyanya itu sama ya, delta S atau perpindahan dan jarak atau S. Kita jawab rumusnya itu delta X sama dengan R dikali 3 dikali cos theta sama dengan R-nya itu adalah 5. Untuk 3 ini karena putaran ketiga ya. Untuk ini dikali cos 90 derajat karena sama dari 180 derajat. Tinggal kita kalikan 5 kali 3 sama dengan 15. Cos dari 90 derajat itu adalah 0. Jadi sama dengan 15 dikali 0 itu sama dengan 0 meter. Nah, kita akan menentukan jarak juga nih dari bagian C, yaitu R dikali 3 dikali theta sama dengan R-nya 5, 3-nya tetap, theta-nya itu 90 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15 dikali dengan 90 itu sama dengan 1350 meter ya. Kita bisa memakai coretan seperti ini. Kali 5 dikali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 9 kali 5 sama dengan 45, 9 kali 1 sama dengan 9, ditambah 3, ditambah 4 sama dengan 13. Yang kita tambahkan 5. Segini ya, sama. Terakhir kita menentukan yang D. Rumusnya masih sama ya, yaitu kita ketahui dulu nih. Yang D itu diketahui R sama dengan 5 meter, theta sama dengan cos 90 derajat. Yang ditanyanya itu sama, delta S atau perpindahan dan S atau jarak. Kita jawab rumusnya itu adalah delta S sama dengan R dikali 4 dikali cos theta. Kita masukkan nilai dari R itu adalah 5 ya. 5 dikali 4 ini adalah putaran keempat, dikali cosnya itu 90 derajat sama dengan 5 kali 4 20 dikali cos 90 derajat itu
Jadi sama dengan 20 dikali 0 itu sama dengan 0 meter. Nah, terakhir kita akan menentukan jarak atau S ya, yaitu R kali 4 dikali theta sama dengan nilai R itu adalah 5. 4-nya ini karena putaran terakhir, dikali tetanya itu tadi 90 derajat. Maaf, tidak memakan derajat. Tinggal kita kali 5 kali 4 itu sama dengan 20 dikali 90. Nah, tinggal kita kalikan nih biar lebih mudah. 2 dikali 9 itu sama dengan 18. Tinggal kita tambahkan 0 itu ada 2, 1, 2. Jangan lupa kasih titik di sini. Jadi jarak dari titik ke D ke A itu adalah 1800 meter. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu teman-teman. Maaf jika ada kekurangan, karena saya juga masih belajar. Semoga teman-teman juga bisa mengoreksi atau memperbaiki kesalahan saya atau kekurangan saya